Teknologi dan inovasi bisnis telah meningkatkan persaingan usaha. Banyak perusahaan yang berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, di balik semua tindakan itu, tidak semuanya bersifat positif. Salah satu isu besar yang muncul adalah fraud atau kecurangan yang dilakukan pada laporan keuangan. Fraud dapat memberikan dampak yang buruk bagi kinerja perusahaan secara internal maupun eksternal, dan bahkan kasus ini sudah menjadi sorotan berbagai studi kasus di Indonesia. Pada studi kasus kali ini, kami akan bahas kasus fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia, serta bagaimana kasus tersebut terbukti melanggar kode etik profesi dan juga berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita akan mencari tahu dulu apa itu fraud, apa itu kode etik. Apa itu kode etik profesi? Kode etik profesi merupakan prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga telah diketahui dengan pasti kewajiban profesional antara calon anggota, anggota lama, maupun anggota baru kelompok profesi. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban anggota kelompok profesi, sehingga masyarakat dan pemerintah tidak perlu lagi untuk menentukan bagaimana seorang profesional itu menjalankan kewajibannya. Yang selanjutnya ada pengertian dari fraud. Apa itu fraud? Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE mendefinisikan fraud atau kecurangan sebagai penggunaan suatu jabatan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya atau organisasi. Atau dengan kata lain, fraud adalah kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada relevansi dengan nilai-nilai Pancasila dari kasus ini. Yang pertama yaitu ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana seharusnya menghindari kecurangan dan manipulasi yang merugikan nasabah dan negara. Yang kedua ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya etika profesi mencegah tindakan yang merugikan kepentingan publik. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero ialah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan telah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859. Pada pertengahan tahun 2018, ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan oleh Direksi Baru Perseroan yang kemudian terbukti atas melakukan kecurangan manipulasi data laporan keuangan pada November 2018. Perseroan mulai menunjukkan keanehan sejak tahun 2014, di mana Perseroan mampu memberikan sponsor untuk klub sepak bola Manchester City di tengah permasalahannya. Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan ke Kejagung setelah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Selain itu, kegiatan investasi Perseroan terhadap saham-saham yang buruk juga menjadi salah satu penyebab gagal bayar klaim asuransi nasabah. Pelaku kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya menyeret 6 orang terdakwa yang kemudian telah dipidanakan pada tahun 2021, yaitu Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat, PT Maxima Integra Joko Hartono, Heri Prasetyo, dan Komisaris PT Hansen Internasional Beni Cokro Saputro. Pada tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak dan negara Indonesia sendiri mengalami kerugian sebesar 16 triliun atas kasus fraud yang dilakukan oleh Perseroan, di mana kasus ini juga menyebabkan kerugian sebanyak 5,3 juta nasabah yang di mana 80%-nya adalah kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa PT Asuransi Jiwasraya Persero, pelaku fraud melakukan investasi terhadap saham-saham yang tidak bagus dan melakukan korupsi. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit pada ekuitas perseroan dan tercatatnya nilai negatif pada laporan keuangan ini menimbulkan tekanan bagi para pelaku sehingga melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Kode-kode etik yang dilanggar dalam kasus ini adalah yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, transparansi data. Lalu yang ketiga, penggunaan data untuk keuntungan pribadi. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah yang pertama, peningkatan sistem pengawasan internal dengan melakukan audit keuangan berkala yang independen baik oleh tim internal maupun eksternal. Prosedur ini harus dilakukan secara ketat dengan pihak auditor memiliki akses penuh dan tanpa kendala terhadap informasi keuangan. Yang kedua, penerapan teknologi canggih untuk deteksi dan pencegahan fraud dengan memaksimalkan penggunaan AI dan machine learning.
Algoritma AI dan mesin learning dapat memantau transaksi keuangan dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan secara otomatis. Sistem ini belajar dari data sebelumnya untuk mendeteksi penyimpangan yang mungkin tidak terlihat oleh pengawasan manusia. Yang selanjutnya ada analisis data dan big data. Big data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis jumlah data yang sangat besar dan mendeteksi pola-pola yang tidak normal. Analis dapat melihat tren atau pola transaksi yang menandakan potensi fraud. Solusi yang terakhir adalah membangun budaya etika dan integritas, yaitu dengan menegakkan kode etik yang jelas dan memberikan panduan tentang perilaku etis, akuntabilitas, dan transparansi. Menciptakan lingkungan di mana integritas dan akuntabilitas dijunjung tinggi akan membantu mencegah tindakan manipulasi.